Alleluia, 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 alleluia. Căci atotputernic domnește. Alleluia, 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 alleluia. Căci atotputernic domnește. Alleluia, 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 alleluia. Căci atotputernic domnește. Alleluia, alleluia, atotputernic domnește. Alleluia, alleluia, alleluia. Căci atotputernic domnește. Alleluia. Domnia lumii întregi e în veci. Domnia celui prea înalt și-a lui Iisus Hristos. Și El domnește acum și de-a pururi. Și El domnește acum și de-a pururi. Și El domnește acum și de-a pururi. Și El domnește de-a pururi. Dumnezeu Domnește de-a pururi. Aleluia, aleluia. e domnator. Domnește de-a pururi. Aleluia, aleluia. Dumnezeu Domnește de-a pururi. Aleluia, aleluia. E domnator. Domnește de-a pururi. Aleluia, aleluia. Dumnezeu Domnește de-a pururi. Aleluia, aleluia. Salam sejahtera untuk kita sekalian, Salam. Hari ini kita beribadah minggu kelima sesudah Paskah dalam situasi pandemi COVID-19 dan dalam suasana baru yang disebut dengan new normal, yaitu era normal yang baru pasca pandemi. Karena itu pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi secara kreatif, ekspresif, sesuai dengan kemajuan teknologi dengan tetap menerapkan social distancing dan physical distancing. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Jemaat dimohon untuk berdiri. Di hadapan
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat duduk kembali. Doa pengakuan dosa dan ucapan syukur. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepada-Mu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepada-Mu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama-sama dengan kami di rumah masing-masing. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang pertama ayat ke-15 sampai dengan 26, dengan perikop Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri
Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi haruslah ditambahkan pada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikianlah firman Tuhan untuk kita hari ini. Tuhan Yesus bersabda, "Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu." Kolose pasal 3 ayat 16a. Kita sama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Gunedi MTH. Dipersilakan. Terima kasih kepada liturgus yang sudah memberikan kesempatan kepada kita bersama-sama untuk masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah minggu kita hari ini. Salam, kiranya damai dan sejahtera Tuhan dalam Yesus Kristus senantiasa memerintah dalam hati dan kehidupan kita sekalian, bahkan seluruh jemaat dimanapun berada yang boleh mengikuti ibadah minggu pada hari ini. Kita bersama-sama berdoa untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, atas kasih karunia, kesehatan, kekuatan, dan berkat yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Dan terima kasih kami boleh bersama-sama dalam persekutuan ibadah minggu hari ini. Dan kiranya Tuhan juga memberkati kami sekalian. Terlebih kami yang bertugas dalam pelayanan, dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Dan Tuhan mengurapi hamba-Mu, mengurapi seluruh jemaat yang boleh mendengarkan firman Tuhan yang diwartakan hari ini. Dan itu sungguh-sungguh bisa menjadi berkat, kekuatan, penuntun di setiap jalan-jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Amin. Pembacaan kita yang kedua yang sekaligus juga yang menjadi dasar untuk pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah kita pada hari ini dari kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6.
jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat yang dihadirkan di tengah-tengah dunia, tentu Allah juga memberikan ruang kebebasan untuk memilih apa saja yang mau kita lakukan, dan tentunya pilihan-pilihan yang kita lakukan bisa saja berdampak baik untuk kebaikan diri kita, bahkan juga berdampak untuk hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita, bahkan mungkin juga berdampak bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Bahkan orang bijaksana pun mengatakan hidup adalah pilihan. Apa saja yang kita pilih dan yang kita ambil tentu saja akan menentukan apa saja yang akan terjadi di hari-hari selanjutnya. Dan itu tentunya merupakan dampak dari pilihan-pilihan yang telah dilakukan oleh siapa saja, oleh setiap pribadi, bahkan oleh kita sebagai umat Tuhan. Dan memang Allah juga memberikan kebebasan untuk itu. Manusia bebas untuk memilih apa saja di tengah-tengah kehidupannya. Bahkan juga tentu ada dampak dan resiko yang bisa terjadi atas pilihan-pilihan itu. Pertanyaan yang penting bagi kita untuk renungkan bersama-sama adalah, apakah pilihan-pilihan yang kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita, bahkan jalan-jalan yang kita jalani di tengah-tengah kehidupan kita, sudah selaras sesuai dengan kehendak Tuhan? Ataukah apa yang kita lakukan, apa yang kita pilih, apa yang kita jalani, apa yang kita lewati di tengah-tengah kehidupan ini hanya untuk memuaskan pilihan-pilihan dan keinginan kita, dengan mengabaikan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita? Nah, ini yang menjadi penting untuk kita renungkan bersama-sama, Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini juga ingin berbicara kepada kita bagaimana pemazmur menggambarkan di tengah-tengah kehidupan setiap orang, di tengah kehidupan orang-orang percaya, ada dua jalan yang disediakan sebagaimana firman Tuhan untuk kita hari ini dalam Mazmur pasal yang pertama. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Diceritakan dengan sangat gamblang, dengan sangat jelas melewati firman Tuhan, terutama dalam ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 dalam firman Tuhan kita. Memang kita diberikan kebebasan untuk memilih jalan itu. Apakah kita berada di jalan yang benar? Apakah kita berada di jalan orang fasik? Jalan yang benar tentunya adalah jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Jalan yang diinginkan oleh Tuhan dilalui oleh setiap kita, walaupun jalan yang dikehendaki oleh Tuhan itu tidak selalu mudah. Tentu ada banyak tantangan, bahkan mungkin ada banyak bebatuan yang harus kita lalui. Ada banyak jurang dan lembah yang harus kita hadapi. Tetapi kita berjalan di jalan yang benar, tentu Tuhan akan memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kita. Atau kita melewat jalan fasik. Bisa saja jalan itu memberikan kegembiraan kepada kita, memberikan kebahagiaan sesaat kepada kita, bahkan mungkin membuai kita. Tetapi jalan itu adalah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini juga memberikan tawaran kepada kita semua, kepada seluruh sidang jemaat, bahwa jalan orang benar berada di jalan Tuhan. Jalan yang berakar
yang kokoh, yang menghasilkan buah. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan ayat yang ketiga dalam bacaan kita hari ini. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini jalan orang benar yang dikatakan oleh firman Tuhan, sebagaimana yang dikatakan oleh pemazmur melewati firman Tuhan untuk kita hari ini. Dan tentunya jalan itu tidak selalu mudah seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan ini. Tetapi sekalipun dia itu sulit dilalui, tidak mudah untuk kita lalui, tetapi jalan itu adalah jalan yang dikehendaki oleh Tuhan, dan tentunya kita akan melewati jalan yang benar. Kita akan hidup dalam kebenaran. Kita juga akan menghasilkan buah-buah kebenaran. Seperti yang juga dikatakan dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 hingga 23, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, jalan-jalan inilah yang akan dilalui, jalan-jalan yang terbaik inilah yang akan dilalui oleh kita, dan hasilnya tentu akan membawa kita kepada sukacita dan kebenaran, kepada kasih, kepada kebaikan, dan kepada hal-hal yang tentunya dilandaskan atas kuasa dan kasih Tuhan. Tetapi sebaliknya, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan, jalan orang fasik seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-6, menuju kebinasaan. Ayat 6 bagian B dikatakan, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, ini yang diingatkan oleh firman Tuhan kepada kita semua, kepada seluruh jemaat, dan kepada siapapun kita. Memang kita diberikan kesempatan, kebebasan untuk memilih jalan hidup kita. Apakah kita memilih jalan menurut yang Tuhan kehendaki, ataukah kita memilih jalan orang fasik yang menuju kebinasaan, yang hanya memberikan kebahagiaan dan kesukacitaan sesaat bagi kita dalam hidup ini, atau kita memilih jalan yang benar yang disediakan oleh Tuhan, sekalipun itu sulit, sekalipun itu berat, tetapi dia akan membawa kita kepada jalan yang benar, menuntun kita kepada kebaikan, menuntun kita kepada sukacita, bahkan menuntun kita kepada keselamatan. Pilihan ada pada kita masing-masing. Tinggal bagaimana kita memahami dan merenungkan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Tetapi Tuhan terus menginginkan agar kita tetap berada di jalan Tuhan dan seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga kita akan tetap menghasilkan buah-buah kebaikan dalam hidup kita melalui jalan yang kita lalui di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus menolong kita. Tuhan Yesus memampukan seluruh warga jemaat untuk tetap berada di jalan yang benar, di jalan yang disediakan oleh Tuhan, yang akan menghantarkan kita untuk menuju keselamatan hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Sidang jemaat sekalian yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama akan masuk dalam doa syafaat yang nanti kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Pujian, syukur dan sembah kami ke hadapan hadirat Tuhan dalam Yesus Kristus, yang senantiasa menuntun, mengajarkan dan mengingatkan kami tentang jalan-jalan kebenaran yang disediakan oleh Tuhan kepada setiap kami sebagai orang percaya. Memang banyak jalan-jalan yang ditawarkan di tengah-tengah dunia ini yang harus kami lalui. Tetapi hanya ada satu jalan yang membawa kami kepada keselamatan, yaitu di dalam jalan Tuhan, jalan kebenaran dan hidup melalui Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Memang tidaklah mudah bagi kami untuk tetap berada di jalan yang benar. Banyak jalan-jalan yang baik dan indah yang bisa menggoda kami untuk melaluinya, tetapi akan membawa kami kepada kebinasaan dan kesesatan. Oleh karena itu, sebagaimana firman Tuhan untuk kami hari ini, biarlah kami tetap mampu berada di jalan Tuhan. Bahkan di jalan-jalan yang Tuhan sediakan itu, kami boleh menghasilkan kebaikan, damai sejahtera, bahkan menghasilkan buah-buah kebenaran yang disediakan oleh Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Kami akan mampu melewati jalan itu sekalipun sulit,
Sekalipun ada onak dan duri yang kami hadapi, tetapi kami yakin jika Tuhan yang menuntun dan bersama-sama dengan kami akan mampu melalui jalan yang sulit itu dengan penuh satu keyakinan dan pengharapan bahwa Tuhan akan menghantarkan kami kepada kebaikan, kepada hidup yang kekal dan keselamatan dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa atas firman-Mu untuk kami hari ini. Berkati kami senantiasa dengan firman itu dalam perjalanan hidup kami tiap-tiap hari. Kami ingin mendoakan pada kesempatan ini kepada seluruh anggota jemaat kami dimanapun berada. Seluruh anggota jemaat kami di Tamiang Layang dan sekitarnya dan khususnya orang-orang yang sudah lanjut usia, bapak, ibu, janda, duda, anak yatim piatu, pemuda, pelajar dan mahasiswa, dan seluruh jemaat kami sekalian. Biarlah Tuhan menjamah, mengurapi, memberkati kami, teristimewa dalam seluruh tugas dan pekerjaan yang dilakukan sepanjang hari oleh seluruh jemaat. Baik sebagai petani, pekebun, pegawai di pemerintah, di perusahaan, pengusaha, pedagang, wira swasta, aparat TNI, Polri, dan penegak hukum. Berkati kami semua dalam seluruh pekerjaan itu. Sediakan berkat yang cukup. Mampukan kami untuk bersyukur atas setiap anugerah dan pemberian Tuhan dalam sepanjang hari hidup kami. Kami juga mendoakan Tuhan kepada jemaat-jemaat kami yang juga bersyukur dan bersukacita atas berbagai keberhasilan dalam hidup mereka. Jemaat-jemaat kami yang bersyukur dan bersukacita atas ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan sepanjang minggu ini. Tuhan mengurapi, Tuhan melengkapi, Tuhan hadir dalam setiap sukacita mereka. Bahkan terutama untuk mengingatkan, mengajarkan mereka akan anugerah dan berkat itu harus disyukuri dalam doa, dalam persekutuan, dalam keluarga, dalam kebersamaan, dalam satu keyakinan bahwa umur yang diberikan adalah anugerah yang Tuhan berikan agar kami semakin menyadari bahwa waktu kami di tengah-tengah dunia terbatas, dan dalam waktu yang terbatas itu kami harus menjadi berkat, menjadi sukacita di sepanjang hari hidup kami. Kami mendoakan juga jemaat-jemaat kami yang bersyukur atas kelahiran putra-putrinya yang dirindukan selama ini. Dan mampukanlah mereka juga untuk boleh menjadi ayah dan ibu bagi anak-anak terkasih. Bahkan anak terkasih yang boleh dihadirkan dalam setiap rumah tangga dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Dan setiap orang tua dapat dimampukan untuk menjaga, memelihara, untuk menyediakan segala sesuatu bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak terkasih yang dimiliki dalam setiap keluarga. Kami juga mendoakan bagi jemaat kami yang sedang dalam kedukaan, atas dipanggilnya orang-orang terkasih dari tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan hadir untuk menghibur, menguatkan mereka. Bahkan Tuhan hadir untuk mendampingi mereka melewati berbagai pelayanan gereja yang dilakukan bagi setiap keluarga duka. Demikian pun kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat kami yang sedang dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah sakit atau di rumah masing-masing. Terlebih bagi pasien COVID-19 dalam masa isolasi, baik di tempat-tempat yang sudah disediakan oleh Satgas COVID-19, bahkan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Tuhan memberi kekuatan kepada mereka. Tuhan memberi keyakinan kepada mereka untuk boleh disembuhkan. Demikian juga kepada tenaga medis, perawat, bidan, dan dokter yang menangani seluruh pasien. Mereka juga diberi kekuatan agar mereka tetap sehat, agar mereka tetap mampu melaksanakan tugas tanggung jawab dan pelayanan mereka. Kami pun mendoakan terhadap berbagai bencana alam yang terjadi di beberapa daerah, di beberapa wilayah, baik yang ada di wilayah Indonesia bahkan di luar Indonesia. Tuhan juga turut campur tangan untuk menolong orang-orang yang terdampak akibat bencana alam. Bahkan Tuhan juga akan mengirim bantuan-bantuan melewati siapa saja untuk meringankan beban dan pergumulan mereka, sehingga mereka dapat dipulihkan, dapat dikuatkan kembali atas berbagai pergumulan yang mereka hadapi. Kami pun terus mendoakan ya Tuhan bagi pekerjaan pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan yang dilakukan oleh gereja Tuhan, bahkan melewati para pekerjanya, baik mereka sebagai pendeta,
penginjil, penetua, diakon, vikaris, guru agama, guru sekolah minggu, seksi pelayanan kategorial. Bahkan seluruh pelayanan gereja, pemain organ gereja, song leader gereja, operator LCD sound system, tim multimedia yang turut serta dengan setia ambil bagian dalam seluruh pelayanan ibadah secara virtual. Engkau memberkati seluruh kami dalam tugas dan pelayanan ini Tuhan, agar kami terus dimampukan menjadi alat di tangan Tuhan, melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan, pemberitaan firman Tuhan, dan dengan itu juga jemaat kami boleh terlayani, boleh bertumbuh dalam iman dan percaya, setia dan taat kepada Tuhan, sekalipun di tengah-tengah berbagai pergumulan, bahkan terutama di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kami pun mendoakan kepada bangsa dan negara kami, pemerintah kami Indonesia, pemimpin kami dari tingkat pusat sampai kepada pemimpin kami yang ada di daerah, khususnya pemimpin kami yang ada di daerah Kabupaten Barito Timur, Bupati, Wakil Bupati, dan segenap jajaran pemerintahan di tingkat kabupaten, sampai kepada pemerintahan di tingkat kecamatan, kelurahan, desa, RT, dan RW. Engkau memberkati para pemimpin kami, agar mereka tetap mampu melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat, bahkan dalam upaya mengantisipasi pandemi COVID-19 ini. Bukan tugas yang mudah, dan kiranya mereka dimampukan bersama dengan kami sekalian seluruh warga masyarakat, warga gereja, untuk bersama-sama berjuang menghadapi pandemi ini, dan terus berdoa agar pandemi ini juga berlalu sehingga kami boleh hidup dalam keadaan baik seperti sedia kala. Inilah doa, ucapan syukur dan syafaat kami Tuhan, yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, yang senantiasa mengajar kami untuk mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Nas persembahan. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Lukas pasal 6 ayat 38. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Amin. Mari kita menyanyi dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Berkat Tuhan bersama.
Sidang jemaat sekalian, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Majelis Jemaat GKI Tamyang Layang mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.